Apa perkembangan di dirimu setelah bertugas jadi PPI? Lebih sibuk, nggak, lebih produktif. Terus aku juga jadi lebih suka ambil inisiatif sama hal-hal kecil. Dan kalau dari aku pribadi, aku juga jadi lebih kenal dekat sama teman-teman seangkatan, lebih bonding. Yang mungkin tadinya aku cuma tahu teman-teman gue yang di kelas, terus aku jadi tahu teman-teman kelas lain. Dan aku juga jadi tahu banyak banget teman-teman Alpasius yang keren-keren, mulai dari panitianya sampai penampilannya. Jadi aku udah senang banget bisa ikut berpartisipasi jadi panitia di inaugurasi angkatan 2022. Apa kesan dan pesan untuk seluruh panitia Vertu? Untuk kesannya sendiri itu seru banget, acaranya benar-benar kacau dari awal sampai akhir. Dan untuk kesannya sendiri itu mau berterima kasih banget untuk semua panitia dan juga penampil udah berjuang dari awal hingga titik akhir ini. Kalian semua keren-keren semua, I appreciate it. Jadi thank you a lot. Apa show paling kamu suka di Latenvia? Kalau dari show sendiri tuh punya daya tarik masing-masing sih. Kalau drama musikal seperti yang kita lihat ke waktu Inal kemarin, dia tuh punya peran yang sangat beragam dan kisahnya tuh sesuai dengan tema Inal kali ini, yaitu Kosovo. Kalau dari vokal grup sama band itu seru sih karena kita bisa jamming bareng karena lagunya juga lagu yang pop kekinian. Nah untuk dari tari dan dance itu sendiri juga mereka keren-keren banget dan aku waktu nonton tuh kayak muka gitu. Terima kasih. Apa show paling susah untuk dipersiapkan? Oke, menurutku semua penampilan itu mempunyai struggle masing-masing ya. Jadi setiap penampilan itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tetapi di sini ada satu penampilan yang sekiranya sangat ada membutuhkan energi dan tenaga, yaitu adalah drama musikal. Di mana di situ tidak hanya menghafalkan naskah, plottingan panggung, dan juga bagaimana karakter mereka saat memainkan perannya. Dan di FYI aja, di dramas itu juga terdapat penampilan lain seperti vokal grup, tari, dan solo vokal. Seperti itu. Terima kasih. Bye-bye. Apa jobdeskmu di sana? Jobdesk saya di divisi dana yaitu sebagai juri sponsor yang bekerja untuk mencari pihak yang mau menjadi sponsor di acara inaugurasi. Gimana caranya jual danusan itu biar laku semua? Kuncinya cuma satu, jadi kita harus pede nawar-nawarin ke orang dan membuat orang bisa tertarik sama drama. Apa satu kenangan yang gak bakal bisa dilupain waktu di UMAS? Oke, jadi kan salah satu job desk Humas itu bikin konten kan. Nah di salah satu momen pas kita lagi bikin konten itu, kita kan bikin kontennya kayak tabrakan gitu kan. Dan itu benar-benar retake berkali-kali karena emang anaknya receh semua, jadi benar-benar retake berkali-kali dan nggak ada yang benar. Kita bikinnya di pinggir jalan waktu itu dan ternyata diketawain sama anak vokasi. Jadi itu kayak memorable sih. Apa jobdeskmu di UMAS? Di Humas itu kita sebagai penghubung antara internal dan eksternal. Jadi yang pertama jobdesk kita adalah nyerahin surat, bisa ke internal, bisa juga ke eksternal. Yang kedua jobdesk dari Humas adalah bikin konten. Jadi kontennya ada banyak, bisa dilihat di Instagram Inaugurasi FKH UB dan TikTok Inaugurasi FKH. Dan yang ketiga jobdesk dari Humas adalah ketemu sponsor bersama dengan divisi dana. Udah sih itu aja. Kasih. Divisi mana yang paling nyusahin transkoper? BPI karena banyak mau. Kenapa jargonnya bersama kuli membangun inaugurasi? Siapa yang ngusulin? Itu jargon tahun lalu sih, kita pakai lagi soalnya masih relate aja sama kita. Gimana sih caranya jaga kesehatan selama jadi panitia? Caranya nggak usah jadi panitia. Katanya divisi kesehatan itu paling santai ya? Alasannya kenapa? Enggak, soalnya penampilannya ribet. Udah. Divisi konsum recommended nggak? Kalau iya, kenapa? Divisi konsum itu recommended banget, apalagi buat kalian yang suka makan-makan. Jadi di sini kalian tuh bisa ngicip-ngicip makanan, terus bisa nilai-nilai makanan ini enak atau enggak, manis atau enggak. Pokoknya recommended banget, soalnya asik. Apa kegiatan paling menyenangkan di konsum? Di konsum kita bisa ngeracik, kita bisa nanti makanan, sama kita ikut danusan. Kita yang bikin seru sih.
Sejauh ini persiapan apa yang paling susah untuk dilakukan? Kalau sampai saat ini sih yang paling susah menurutku masih plotting lapangan sih, karena itu tuh harus mengukur lapangan, harus nentuin tempat-tempatnya, stage, gate, dan banyak revisi. Dah. Menurutmu apa sikap yang harus dipunya seseorang kalau mau masuk divisi korlap? Kalau menurut aku buat masuk korlap itu karena menurutku korlap ini kerjanya pas lebih banyak di hari H. Menurutku sikap yang harus dimiliki korlap ini yang pertama tegas, disiplin, sama bertanggung jawab. Terima kasih. Apa alasanmu masuk PDDM? Alasanku masuk PDDM itu karena aku berminat pada hal fotografi sama videografi. Terus di PDDM itu dapat mengasah kreativitas lebih ya, karena kan di sini kita diuji dalam hal itu. Terus jadinya sebagai staff dari PDDM itu dapat membantu inaugurasi kita itu lebih keren. Kasih. Oke, pengalaman apa yang paling nggak bisa dilupain saat menjadi staff PDDM? Jadi semua pengalaman selama saya menjadi staf PDDM itu sangat berharga bagi saya. Tapi ada satu pengalaman yang menurut saya sangat berkesan, di mana saya dapat bekerja dengan teman-teman staf lainnya dan CO saya. Itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Gimana kelebihan kekurangan penampil ya kak? Kalau kelebihan kekurangan penampil itu beragam-ragam ya, karena penampilan di Inno tahun ini juga kan sangat banyak ya. Nah salah satu kayak dari Dramos, itu kelebihannya mereka itu cepat kayak menerima instruksi gitu loh dari coachnya. Terus kayak mereka bisa dapat pengalaman baru nih yang sebelumnya belum pernah di dunia Dramos atau teater. Itu mereka bisa tahu nih akhirnya gimana sih cara jadi aktor yang baik dan benar itu gimana, cara buat properti gimana, sama cara kayak apa sih namanya kayak make up artisnya gitu gimana. Terus kalau kekurangan ya kayak mereka harus ngafal lebih lagi kan, karena setiap orang itu tidak semuanya bisa menghafal secara cepat. Terus kalau kayak penampilan-penampilan lain kayak mungkin dance, tari, terus musikalisasi visi sama termasuk MC, di situ kelebihannya mereka bisa menambah percaya dirinya nih, karena bakal tampil di beberapa angkatan yang notabene itu lebih dari 100 orang bakal melihat mereka. Nah itu kayak nambah apa ya, kayak nambah soft skill mereka bisa tampil di depan umum. Terus kalau kekurangannya ya mungkin mereka masih agak sedikit bandel ya, kayak disuruh datang jam berapa, datangnya jam berapa. Terus kayak misalnya masih agak minyi-minyi gitu lah. Ya mungkin kita wajarin karena ini kan waktu-waktu liburan ya, seharusnya kita santai di kasur gitu, rebahan, scroll TikTok, tapi malah disuruh datang ke kampus untuk latihan-latihan seperti itu. Mungkin itu sih kekurangan dan kelebihan penampil sejauh ini. Suka dan duka jadi SC apa ya kak? Suka duka menjadi SC, menurutku SC itu lebih banyak sukanya karena kita juga bisa membuat inovasi-inovasi baru dari inaugurasi tahun yang lalu juga, dan kita juga lebih senangnya apa ya dibandingkan dengan inaugurasi yang lain tahun kemarin itu kita terhambat oleh online gitu. Jadi senangnya di sini juga jika kita offline kita berbaur dengan panpel yang lain, mungkin cewek-cewek dan stafnya juga bisa berbaur dengan lebih dekat lagi. Terus juga buat dukanya kita terhalang oleh waktu ya, dimana kita sebelumnya bisa beraktivitas lebih leluasa lagi, namun jika ada kesibukan menjadi SC juga kita harus siap siaga untuk mengontrol staf-stafnya, cewek-ceweknya agar lebih kita menjaga kondusivitas lagi. Terus namun di luar dari itu juga namanya juga menjadi suatu hal yang menjadi konsekuensi bagi SC, itu tidak apa-apa, tapi lebih banyak sukanya juga nggak ada sih yang namanya duka cita. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kerja dari divisi yang di SC-in? Oke kakak? Sejauh ini oke sih, walaupun di awal-awal emang kita tuh perlu adaptasi ya, karena ya kalian kan juga ini kepanitiaan paling awal, adaptasi itu sangat perlu. Nah untuk belakangan ini juga kita kan udah mau inau kan, udah tinggal beberapa minggu lagi. Alhamdulillah kinerja kalian juga udah semakin meningkat.